Jenderal Kine, terima kasih atas kehadirannya. Apakah perang ini hampir berakhir? Dan bagaimana dengan blokade ini yang saya yakin akan sangat efektif, Pak? Apakah benar-benar merugikan ekonomi dan keuangannya dan mungkin membuat rezim itu kelaparan? Tapi bagaimana blokade itu mempengaruhi akhir dari perang? Ya, sangat signifikan. Saya rasa kita tidak bisa melebih-lebihkan betapa dramatisnya dampak ini bagi orang-orang Iran. Maksud saya benar-benar berpikir kita seharusnya melakukan ini segera setelah mereka mengambil alih kendali selat itu. Tapi kita ada di sini sekarang, dan itu yang terpenting. Kita sedang menjalankan ini. Dan kenyataannya adalah, sebenarnya, saya percaya kita mungkin sedang berada di ambang semacam awal dari berakhirnya semua ini. Dan maksud saya, ketika Anda melihat situasinya, kita tetap pada tenggat waktu, dan itu akan terjadi dalam waktu 1 minggu. Mereka tahu bahwa kita akan kembali dan menyerang mereka secara militer. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, semakin lama blokade berlangsung, sejujurnya mereka sendiri yang menghitungnya. Ini memaksa mereka mengalami kehancuran ekonomi total. Mereka tidak bisa mengatasi hal itu, dan juga tidak ingin kembali ke operasi militer tempur. Jadi menurut saya, syarat-syarat diskusi dengan tim negosiasi kami saat mereka terakhir kali berada di Pakistan, blokade itu belum diberlakukan. Mereka seharusnya benar-benar berubah sekarang. Dan maksud saya, kami menginginkan semuanya. Kamu serahkan semuanya kepada kami. Sampai batas waktu, kamu harus berkomitmen untuk itu. Dan itu berarti semuanya. Seperti yang sudah dikatakan Presiden Trump sebelumnya. Kita tidak memberikan konsesi apapun kepada orang-orang ini. Tidak sama sekali. Dan kita tidak melemparkan pelampung penyelamat untuk mereka. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mencairkan aset yang dibekukan, nilai minimum yang saya dengar adalah 27 miliar dolar. Mungkin jumlahnya lebih besar dari itu. Obama, ingatlah, memberi mereka sekitar 100 miliar dolar. Dan kami tidak memberikan keringanan sanksi. Kami tidak menawarkan talangan ekonomi apapun untuk kalian. Dan ke depannya, kalian harus membuktikan kepada kami bahwa perilaku kalian sudah berubah. Satu-satunya syarat yang akan kami berikan kepada mereka dalam kesepakatan sekarang harus menjadi satu-satunya konsesi. Dan hilangkan itu dari kosakata. Jangan ada pikiran untuk menyelamatkan citra orang Iran. Itu tidak boleh ada dalam pikiran kita. Dan tentu saja tidak boleh ada dalam tindakan kita di sini. Satu-satunya hal yang kita selamatkan untuk mereka adalah keringanan yang kita tawarkan. Kita tidak meminta kalian menandatangani dokumen penyerahan diri. Dan jika kita mempertahankan blokade, percayalah padaku, itu. Kita akan sampai pada titik itu dan tidak akan melanjutkan. Kita akan sampai pada titik membunuh kalian. Ini adalah konsesi kami. Dan ini harus menjadi seluruh konsesi kami, menurut saya. Ya, kita semakin dekat dengan itu, Larry. Karena mereka memang tidak bisa menahan dampak kuat dari blokade itu. Dan mereka jelas tidak ingin kita kembali ke pertempuran. Seandainya itu terjadi sebelumnya, tapi itu sudah terjadi. Itu adalah manuver brilian dari Presiden untuk membalikan mandat tersebut. Dengan kata lain, Anda menggambarkan sebuah penyerahan tanpa syarat. Mereka benar-benar kehilangan posisi. Mereka tidak punya pengaruh apapun. Mereka melakukan apa yang kita inginkan. Dan saya akan senang jika blokade ini berlangsung selama beberapa minggu, Jenderal Kin. Mereka bisa bicara dan mengoceh sesuka hati. Saya tidak peduli. Biarkan saja berlanjut, tapi pada dasarnya pertahankan blokade itu. Itu akan berhasil. Mereka akan kehabisan sumber daya. Dan mereka tidak akan bisa membayar gaji untuk semua preman itu. Dan RGC, dan seterusnya, dan seterusnya. Izinkan saya bertanya sesuatu yang muncul. Presiden Trump menyebutkan hal ini dalam salah satu wawancara. Masalah menyerahkan apa yang dia sebut sebagai debu nuklir, yaitu uranium yang diperkaya. Kami ingin melihat itu. Itu ada di salah satu dokumen kami, saya percaya, terakhir kali di Pakistan. Apakah itu mungkin? Maksud saya, menurut saya itu akan penting. Kami tahu di mana itu. Saya rasa itu ada di Isfahan, area nuklir. Tapi menurutmu bagaimana? Itu seharusnya menjadi hal pertama. Berkomitmen untuk membuka Selat Hormuz. Dan kamu tidak punya kendali, tidak ada kekuatan tawar-menawar atas itu. Dan mengundang kami untuk masuk secepat mungkin. Kirim siapapun yang ingin kamu kirim bersama kami ke sana. Tapi kami akan ke sana untuk mengambil, sama seperti yang kami lakukan di Libya. Itu seharusnya menjadi poin nomor 1.
Dan saya rasa kita sedang berada di ambang itu. Dan kemudian hal terakhir Pak adalah bagaimana kita benar-benar bisa melakukan perubahan rezim. Bagaimana kita bisa benar-benar menyingkirkan Korps Garda Revolusi Islam. Maksud saya, mungkin kita sudah di tingkat keempat, tapi masih banyak penjahat, seperti yang sudah Anda katakan kepada saya, dengan nama-nama dan semuanya. Di mana tentara reguler di sini? Bagaimana kita mendapatkan pemerintahan sipil, ya? Nah, jika mereka mengalami keruntuhan ekonomi dan kesulitan membayar gaji ratusan ribu orang yang bekerja untuk mereka, itu pasti mulai memecah belah mereka. Bagaimanapun juga, jika kamu ingin mengubah tatanan politik dan memastikan hal itu, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah mengambilnya secara fisik dari mereka. Dan itu berarti itu adalah mengerahkan pasukan darat. Dan kami telah menunjukkan, dan kami punya contoh melakukan hal itu persis seperti itu. Dan jelas kami tahu bagaimana melakukannya. Tapi kami membuat komitmen bahwa itu tidak akan terjadi, karena kami pikir, tentu saja, kami bisa mengubah perilaku mereka. Tanpa harus mengambil risiko itu, mengambil langkah tegas itu, dan menanggung korban sebesar itu. Dan saya rasa kita sedang berada di jalur yang benar untuk itu. Kau tahu, kita memang belum tahu pasti, tapi tekanan terhadap rezim ini akan sangat besar. Maksud saya, satu hal lain yang menurut saya seharusnya kita lakukan, tapi tidak kita lakukan, adalah membiarkan orang Kurdi dan Azeri mulai mengambil alih sebuah kota atau desa. Dan lihat apakah itu menghasilkan reaksi berantai. Tidak ada salahnya sama sekali. Meskipun tidak berhasil, itu menunjukkan oposisi sipil dari orang-orang bersenjata yang siap mempertaruhkan segalanya. Dan ya, kelemahan rezim itu sangat penting bagi kita. Dan dengan begitu, kita akan tetap mengendalikan perilakunya mulai sekarang. Itu benar-benar membuat semua yang telah kita lakukan di sini terasa sepadan. Ya, lihat saja. Untuk pengorbanan yang telah dilakukan pasukan kita, ini adalah tujuan yang luar biasa, sungguh hebat untuk dicapai. Dan saya memberikan semua penghargaan kepada Presiden karena telah bertahan dalam hal ini dan mengeluarkan kartu terakhir itu yang memberi kita dorongan luar biasa. Maksud saya, dia menggandakan taruhannya. Itulah yang dia lakukan. Ya. Jadi, setelah mereka memblokir Selat Hormuz, dia kembali dan melakukannya dengan sepenuh tenaga. Dan itu sudah pasti mengubah segalanya. Iya, Pak. Tentu saja, Pak. Terima kasih, Jenderal Kin. Seperti biasa, sungguh terima kasih banyak. Kita akan segera bicara lagi. Iran dan CKL telah mengumumkan blokade resmi terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran. Ini adalah tindakan yang sah. Kapal-kapal harus segera kembali ke pelabuhan jika sedang berlayar keluar dan menghentikan perjalanan ke Iran jika itu adalah tujuannya. Jangan coba-coba menerobos blokade. Kapal yang pergi atau datang dari pelabuhan Iran akan dihentikan dan disita. Bersiaplah untuk pemeriksaan. Jika kalian menerobos blokade, kami akan menggunakan kekuatan. Angkatan Laut akan menegakkan hukum di seluruh wilayah. Sekarang. Baiklah. Ini adalah rekaman audio terbaru dari CENTCOM. Ini adalah peringatan yang telah disiarkan oleh kapal-kapal Angkatan Laut Cybernete melalui radio kepada kapal-kapal komersial, mengumumkan blokade laut di pelabuhan-pelabuhan Iran. CENTCOM menyatakan bahwa 9 kapal telah mematuhi perintah untuk kembali, sementara tidak ada satupun yang melintasi area terlarang dalam 48 jam pertama setelah penutupan. Pasukan Amerika menggunakan sumber daya militer canggih untuk memberlakukan blokade, termasuk kapal induk, kapal perusak rudal berpemandu, dan pesawat intelijen. Matt Finn sedang melaporkan langsung dari Dubai di grup Perseko. Matt? Halo Emily, ini adalah hari ketiga blokade Amerika dan sejauh ini belum ada laporan insiden serius di teluk di belakang saya. Kepler menyatakan bahwa 4 kapal sedang berhenti di Teluk Oman karena muatan atau hubungan mereka dengan Iran sedang dipertanyakan. Militer Iran mengancam akan memblokir lalu lintas maritim. Teluk Persia, tetapi juga di Laut Merah dan Teluk Oman jika blokade pelabuhan Iran oleh Zewa terus berlanjut. Kemarin, kapal minyak dan kimia Tiongkok melewati Selat Hormuz. Presiden Trump hari ini memposting, "Tiongkok senang karena saya telah membuka Selat Hormuz secara permanen. Saya melakukan ini untuk mereka dan untuk dunia. Ini tidak akan terulang lagi. Mereka tidak akan mengirim senjata ke Iran. Presiden Xi akan memeluk saya dalam beberapa minggu. Kami bekerja sama dengan cerdas. Bukankah itu lebih baik daripada berperang?" Arab Saudi menekan Zewa untuk menangguhkan blokade. Menurut Reuters, sebuah delegasi Pakistan berada di Iran untuk melakukan negosiasi.
Mengenai gencatan senjata yang akan berakhir minggu depan, Bloomberg mengatakan bahwa EWA dan Iran sedang mempertimbangkan untuk memperpanjangnya selama 15 hari. Tetapi Fox News melaporkan bahwa Washington belum secara resmi setuju. Dialog antara negara-negara tersebut masih berlanjut. Untuk kesepakatan. Sekarang Uni Emirat Arab mengatakan bahwa mereka sedang memperkuat hubungan dengan EWA dan dapat bergabung dengan mereka jika ada penggunaan kekuatan di Teluk. Kembali ke Anda. Matvin, terima kasih dan jaga diri.